Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karissa Rahmawati dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Prodi Administrasi Publik. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai modernisasi. Modernisasi adalah hasil dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang sekarang ini. Tentunya, modernisasi benar-benar dirasakan dan dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Adapun teori mengenai modernisasi, yang pertama menurut Wilbert A. Moore dan yang kedua menurut J.W. School. Menurut Wilbert, modernisasi adalah suatu transformasi total kehidupan bersama yang promodern atau tradisional dalam arti teknologi serta organisasi sosial ke arah pola-pola yang ekonomis dan politis yang menjadi ciri negara barat yang stabil. Sedangkan menurut J.W. School, modernisasi adalah suatu transformasi atau perubahan masyarakat dalam segala aspek-aspeknya. Modernisasi yang dikemukakan oleh seorang tokoh bernama Soejono Sukanto. Yang pertama ada cara berpikir ilmiah yang sudah melembaga dan tertanam kuat pada pemerintah maupun masyarakat luas. Yang kedua, sistem administrasi negara yang baik, di mana negara tersebut benar-benar mewujudkan birokrasi. Yang ketiga, sistem pengumpulan data yang baik dan teratur yang terpusat pada lembaga maupun badan tertentu. Yang keempat, tingkat organisasi yang tinggi terutama disiplin diri. Dan yang kelima, sentralisasi yang merupakan wewenang dalam pelaksanaan perencanaan sosial yang tidak mementingkan kepentingan pribadi atau golongan. Modernisasi tentunya memberikan dampak positif, di antaranya yang pertama perubahan tata nilai dan sikap, di mana bisa mengubah cara berpikir masyarakat yang irasional menjadi rasional. Kemudian yang kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang bisa mempermudah dan mempercepat aktivitas masyarakat, kemudian mendorong untuk berpikir lebih maju. Yang ketiga, tingkat kehidupan yang lebih baik bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jadi, dengan adanya industri yang menciptakan transportasi maupun teknologi lainnya, bisa mengurangi jumlah pengangguran di negara kita. Di samping itu, modernisasi juga memberikan dampak negatif. Yang pertama, pola hidup konsumtif. Masyarakat akan menginginkan barang-barang modern untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Yang kedua, sikap individualis. Jadi dengan adanya teknologi yang mempermudah aktivitas masyarakat merasa tidak membutuhkan orang lain lagi, padahal manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Yang ketiga, gaya hidup kebarat-baratan. Tentunya, budaya negatif yang masuk tersebut bisa melunturkan budaya asli di Indonesia. Yang keempat, kesenjangan sosial. Sudah pasti ada individu yang tidak bisa mengikuti proses modernisasi dan ada juga yang tidak bisa mengikuti. Dari situlah muncul kesenjangan sosial. Yang kelima, yaitu kriminalitas. Kasus ini sering terjadi, lebih seringnya di kota-kota besar karena menipisnya rasa kekeluargaan, rasa individualis, kemudian adanya persaingan yang tinggi. Selanjutnya, modernisasi di Indonesia. Indonesia sudah mampu menciptakan alat-alat teknologi yang praktis dan efisien
misalnya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu televisi, HP, laptop maupun komputer, dan lainnya. Dan adanya kerjasama dengan negara lain untuk saling melengkapi kebutuhan tentunya bisa menciptakan kemajuan di Indonesia dari sisi modernisasi budaya maupun teknologi. Dari hal ini, masyarakat diharapkan mampu memilih dan memilah mana budaya luar yang patut ditiru dan mana yang tidak boleh untuk ditiru. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.